Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini pembelajaran untuk kelas 3 yaitu pelajaran 7 yaitu hati tentram dengan selalu berbuat baik. Hai. Bagaimana kabarnya anak soleh dan solehah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan lewat doa tadi pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran. Tentunya Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pelajaran 7. Hati tentram dengan berperilaku baik. Bagian A, ikhlas. Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh ridhonya. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Di bawah ini ada beberapa contoh perilaku ikhlas. Kita bisa lihat gambar yang pertama. Bagaimana seorang hamba yang sedang sholat, saat dia akan mengerjakan sholat, maka yang pertama kali tujuannya hanya karena Allah, lillahi ta'ala. Yang kedua, gambar seorang anak yang sedang membantu ibunya. Kita sebagai seorang anak saat membantu orang tua maka harus ikhlas semata-mata karena Allah dan ingin supaya kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Gambar yang ketiga yaitu seorang anak yang sedang memberikan bantuan kepada kakek-kakek peminta-minta. Itu semuanya dilakukan harus dengan ikhlas. Bagian B, mohon pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah, hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka dari itu kita sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, maka saat dalam kesulitan apapun, saat kita minta pertolongan, itu semua hanya kepada Allah. Sekali lagi, anak-anak, apabila kita sedang dalam masalah, maka yang pertama kali kita minta pertolongan yaitu Allah, karena Allah lah yang memberi pertolongan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Fatihah, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi kesimpulannya adalah hanya Allah lah yang wajib disembah dan tidak ada zat lain yang boleh disembah kecuali Allah. Begitu juga hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan dan kita tidak boleh menduakan Allah atau memusyrik. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Allah lah yang harus disembah dan kepada Allah lah kita harus meminta pertolongan. Nah, dengan cara apakah kita meminta pertolongan kepada Allah? Caranya adalah dengan selalu berdoa. Berdoa yang dilakukan setiap hari tanpa henti, baik di waktu sempit maupun lapang, di waktu sehat maupun sakit, dan di waktu senang maupun susah. Karena keutamaan berdoa diantaranya Allah Subhanahu wa taala menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Jadi kita sebagai hamba Allah yang baik, maka cara untuk meminta pertolongan yaitu dengan cara selalu berdoa kepada Allah dalam keadaan apapun. Jadi kesimpulannya dari dua materi tadi, yang pertama adalah ikhlas, yang kedua meminta pertolongan, bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dan selaku hamba, maka kita melakukan sesuatu harus karena Allah, dan saat dalam kesulitan apapun kita harus meminta tetap kepada Allah. Karena materi kita sudah selesai, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.